Setelah sempat menjadi buronan, jajaran Polres Sukamara akhirnya berhasil meringkus pelaku pembobolan toko ponsel yang melarikan diri ke Kabupaten Kota Waringin Timur. Pelarian MK pelaku tunggal pembobolan konter ponsel yang berada di Desa Bangunjaya harus terhenti setelah petugas gabungan dari Resmob Subdit 3 Jatanras Polda Kalteng, Unit Resmob Polres Kotim, Unit Resmob Polres Suryan, dan Polsek Baleriang berhasil menangkap pelaku di Simpang 4 Pemuda Jalan Cilikriwut kilometer 1 Kabupaten Kota Waringin Timur pada 31 Juli lalu. Saat ditangkap, pelaku sempat kabur dan melakukan perlawanan hingga akhirnya dilumpuhkan petugas dengan menembak kaki kirinya. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 2 unit mobil, uang tunai sebesar 40 juta rupiah, serta barang bukti lainnya diduga hasil kejahatan tersangka. Tersangka membobol konter handphone yang berada di Desa Bangunjaya, Kecamatan Baleriang, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Juli lalu. Dalam menjalankan aksinya, tersangka masuk ke dalam toko dengan cara merusak pintu belakang, lalu membawa uang tunai sebesar 500 juta rupiah, 131 gram emas kuning, 95 gram emas putih, handphone yang ada di dalam toko tersebut dibawa kabur oleh pelaku. Kenapa diambil pintu belakang, karena yang bersangkutan sudah dalam proses observasinya, bersangkutan berjualan di wilayah tersebut, kemudian menginap di tenda yang ada di lokasi tempat berjualan, dan proses mandi dan lain sebagainya menggunakan lokasi masjid yang ada di belakang toko. Jadi lokasi toko ini belakangnya sudah sering dia lewati, sehingga diambillah kesimpulan untuk masuk ke toko melalui pintu belakang. Pada saat menuju pintu belakang, dia menemukan kayu ini. Nah, inilah kayu yang digunakan sebagai tempat untuk pijakan naik tembok. Setelah lompati tembok, dia melihat ada CCTV, kemudian dia melihat ada pipa ini. Pipa inilah yang dia gunakan untuk menggerakkan CCTV sehingga dia tidak terlihat oleh CCTV. Setelah selesai CCTV dibereskan, akhirnya dia mencari alat untuk masuk ke rumah. Dan kebetulan di gudang ditemukanlah linggis ini. Inilah yang digunakan untuk mencongkel rumah, masuk ke dalam rumah. Dia amati lagi di dalam rumah, masih ada CCTV plus recordernya pun dia amankan dulu. Kemudian dia sempat mencoba, karena ada 2 monitor di dalam toko, dia coba yang mana nih monitor CCTV-nya. Ternyata pertama dia coba itu adalah TV biasa yang ada siaran TV-nya, yang satunya lagi adalah TV yang terkoneksi dengan recorder CCTV. Inilah yang dimatikan, dicabut, recordernya dicabut, diamankan. Setelah itu baru dia mengambil sasaran pertama adalah uang 200.000 di dalam laci kasir. Jadi 200.000 diambil, kemudian HP diambil, kemudian dia lihat di bawah kasir itu ada brankas. Brankas itu dikeluarkan, dibongkar dengan menggunakan linggis ini. Didapatkanlah uang dan emas ini, emas batangan. Ulangi, emas putih dan emas kuning, termasuk emas yang logam mulia ini. Ini semua dimasukkan ke dalam kantong ini. Dalam kantong ini kemudian dimasukkan dalam karung putih, berikut recorder dan peralatan lainnya. Nah, ini dimasukkan di dalam satu karung putih. Nah, setelah diberes semuanya, dibawa keluar, kemudian dia menuju mobil pickup yang biasa dia gunakan untuk evakuasi barang dagangan dia. Setelah dia simpan dulu di mobil pickup, kemudian dia lanjutkan untuk ngemas areal dia berjualan, dia packing, kemudian dia bereskan, berangkat menuju Kota Waringin Timur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, MK harus merasakan dinginnya jeruji besi dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barinjang TV.